Ada kisah orang tua punya anak dua, laki-laki semua, kakak adik. Si kakak ini nakalnya luar biasa, si adik ini solehnya luar biasa. Orang tuanya melihat kakak beradik ini kok berbeda perlakuannya, kok beda sifatnya, padahal dari orang tua yang sama. Si kakak nakalnya luar biasa, si adik solehnya luar biasa, sehingga orang tuanya, ibunya mendoakan hanya kepada si kakak saja. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada anakku yang tertua, karena saat ini dia nakal sekali, luar biasa. Si adik nggak didoakan karena sudah soleh. Sehingga berjalannya waktu, si anak kakak tertua ini tiba di masanya ingin bertobat. Ia menggerutu dalam hatinya, ya Allah, kenapa aku kok selalu bermaksiat? Ibadah pun tidak pernah sama sekali. Aku melihat adikku kok enak hidupnya beribadah. Aku ingin tobat. Mau tobat, dengan waktu yang bersamaan si adik yang rutin beribadah punya tergesit dalam hatinya, duh, kok hidupnya kakak enak-enak saja padahal tidak pernah beribadah, bagaimana rasanya bermaksiat? Aku ingin tahu satu kali saja, toh setelah bermaksiat nanti kita bisa bertaubat, toh Allah Maha penerima taubat. Ini adalah jebakan setan. Setan selalu menjebak orang yang hendak bermaksiat dengan taubat. Bermaksiatlah, nanti bertobat. Ini adalah jebakan setan. Sehingga kakak yang nakal ini ada hati berniat untuk taubat. Si adik yang soleh ada hati untuk berniat bermaksiat di hari yang sama. Ketika si kakak tiba di tempat peribadatan, dia taubat. Si adik tiba di tempat permaksiatan, dia bermaksiat. Tiba-tiba gempa. Kakak meninggal di tempat peribadatan, adik meninggal di tempat maksiat. Sama-samanya meninggal. Si adik yang soleh meninggal su'ul khotimah. Kakak yang nakal meninggal husnul khotimah lantaran orang tua tidak mendoakan kedua-duanya. Orang tua hanya memilih si kakak, mengabaikan si adik. Juga terdapat kisah ada dua orang anak mempunyai ayah yang sudah mau meninggal. Sebelum meninggal, ayah ini mau berwasiat, anakku, bukan berwasiat, tapi ayahnya ini sudah meninggal ayahnya. Ketika hidup, ayahnya ini hidupnya selalu bermaksiat, minum minuman keras, berjudi, menghambur-hamburkan uang, tidak beribadah, dan segala macam. Sehingga matinya mati mengenaskan. Memiliki dua anak laki-laki. Berjalannya waktu, si dua anak ini ternyata satu anak yang pertama nasibnya sama seperti si bapak. Ketika ditanya, anakku, kenapa engkau hidupnya seperti ini? Hidupnya foya-foya, berjudi, bermaksiat. Kenapa? Apa jawabannya si anak? Aku melihat bapakku melakukan seperti ini, maka aku meniru. Ketika melihat saudaranya, ternyata hidupnya sehat, sukses, bahagia hidupnya. Kaget. Wahai anakku, kenapa engkau berbeda dengan saudaramu? Bagaimana cara engkau melalui hidup ini? Siapa panutanmu? Aku melihat bapakku. Bagaimana bisa saudaramu melihat bapakmu nasibnya seperti bapaknya? Tapi kenapa engkau yang juga melihat bapakmu tapi kok tidak memiliki nasib yang sama seperti saudaramu? Akhirnya si anak ini menjawab, aku melihat bapakku minum minuman keras sehingga dia jatuh sakit-sakitan. Aku melihat bapakku berjudi sehingga dia melarat. Maka aku dengan melihat pengalaman bapakku, aku tidak mau meniru keburukannya. Sehingga lihatlah aku, hidupku sehat karena aku tidak berminum minuman keras. Hidupku bahagia, tidak sengsara karena aku tidak berjudi. Jadi bagaimana pola pikir dalam masalah yang sama menghasilkan
hasil yang berbeda. Figurnya sama, sosok ayah yang minum minuman keras, yang berjudi. Memiliki dua anak, sudut pandangnya yang berbeda, hasilnya juga berbeda. Ada juga kisah sebelum ayahnya ini meninggal berwasiat,